David Rosenhan melakukan eksperimen pada tahun 1975 untuk menilai bagaimana pasien jiwa didiagnosis. Hasil dari eksperimen ini menunjukkan tantangan signifikan dalam mendapatkan pengakuan yang tepat untuk kesehatan mental. Lebih jauh lagi, eksperimen Rosenhan menggarisbawahi bahwa diagnosis seringkali lebih mencerminkan situasi individu pasien daripada kondisi kesehatan mental yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana kita mendefinisikan gangguan mental. Selanjutnya, video ini juga membahas bahwa psikologi tidak hanya berfokus pada gangguan mental, melainkan juga pada aspek kesejahteraan secara keseluruhan. Terdapat berbagai faktor biologis dan lingkungan yang secara signifikan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Ketika melihat secara global, sekitar 450 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan mental atau perilaku. Angka ini menunjukkan bahwa isu kesehatan mental sangat luas dan tidak mengenal batasan sosial atau demografis. Lebih lanjut, perilaku devian dalam konteks kesehatan mental dapat bervariasi berdasarkan budaya dan situasi, yang menunjukkan betapa pentingnya memahami konteks sosial saat mendiagnosis gangguan. Hal ini menekankan perlunya pendekatan yang sensitif terhadap budaya dalam praktik klinis. Model medis mengenai gangguan psikologis berfokus pada penyebab fisiologis yang dapat didiagnosis dan diobati, membawa perubahan positif dalam upaya perawatan kesehatan mental. Pendekatan ini telah membantu profesional untuk lebih memahami dan mengatasi berbagai kondisi kesehatan mental. Di sisi lain, faktor psikologis seperti stres dan trauma, serta pengaruh sosial budaya, memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan mental. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik diperlukan untuk memahami kompleksitas gangguan mental secara lebih menyeluruh. Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental, atau DSM-5, digunakan sebagai standar untuk diagnosis gangguan mental. Meskipun berguna, DSM-5 juga memiliki keterbatasan yang berpotensi menyebabkan overdiagnosis di kalangan pasien. Terakhir, perubahan yang terjadi dalam DSM mencerminkan perkembangan pemahaman kita tentang kesehatan mental. Sebagai contoh, perubahan dalam klasifikasi gangguan menunjukkan bagaimana perspektif dan pemikiran kita dapat berubah seiring waktu, menciptakan peluang untuk perbaikan dalam diagnosa dan pengobatan.